Nah, setelah nonton cuplikan di atas, pertanyaannya, kemana Loki setelah ini? Jawabannya kita tentu tidak tahu. Karena di sepanjang trailer, hanya di scene ini yang menunjukkan Space Stone atau Tesseract. Sebelumnya, untuk pemanasan, saya coba jelaskan kekuatan dari Space Stone ini. Space Stone memiliki kekuatan untuk berpindah ruang. Misalnya, Thanos berpindah dari planet Titan ke Wakanda seperti di film Avengers Infinity War. Namun, perlu kalian ketahui bahwa Space Stone masih memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar teleportasi saja. Space Stone bisa berpindah ruang berbeda di waktu yang berbeda juga. Misalnya, Thanos tadi bisa berpindah dari planet Titan ke Wakanda di saat sebelum perang Wakanda, atau di saat Thor belum mendapatkan Stormbreaker-nya. Bahkan jika lebih expert lagi, kita bisa berpindah dari satu timeline ke timeline yang lain. Seperti Thanos pindah dari planet Titan ke Wakanda yang berbeda dengan timeline Thanos sendiri. Misalnya, tiba di timeline yang malah Thanos yang menjadi Kapten Amerika. Atau contoh lain, Thanos adalah pasukan Outriders. Kita ulangi penjelasan dari Ancient One. Dia pernah mengatakan bahwa keenam Infinity Stone membentuk alur waktu atau sebuah timeline. Jika mengambil satu Infinity Stone, maka akan memisahkan alur dan menjadikannya dua timeline, alias bercabang. Nah, di sini Loki yang menggunakan Space Stone untuk melarikan diri telah membuat dua timeline sendiri yang berbeda dari MCU. Yang pertama, timeline di mana Loki yang kabur dan berpindah seenaknya dengan Space Stone, dan yang kedua adalah timeline di mana Loki masih tertangkap dan menjadi tawanan di Asgard sampai akhirnya mati setelah mengorbankan diri di film Infinity War, yang mana ini bisa dibilang sebagai timeline utama dari MCU. Nah, di serial Loki ini akan menceritakan tentang Loki yang kabur dengan Space Stone-nya dan melarikan diri ke timeline lain yang berbeda dengan MCU sekarang. Dari scene awal, kita lihat Loki mengambil Tesseract dan berpindah ke tempat jauh di lokasi gurun. Diperkirakan, lokasi jatuhnya Loki ini adalah di sebuah tempat bernama Gurun Gobi, karena dia disambut orang-orang dengan pakaian khas dari bangsa Mongolia. Jika kalian sadar, scene ini sekaligus mereferensikan film Iron Man pertama saat Tony jatuh di gurun setelah melarikan diri dari para teroris. Dan dalam serial Loki ini, dipastikan Loki akan semakin expert dalam menggunakan Space Stone dan dia menggunakannya untuk memasuki beberapa timeline yang berbeda-beda. Dan kemungkinan besar di trailer ini juga menunjukkan Loki yang berbeda-beda versi. Loki-Loki yang muncul di tiap-tiap timeline juga memiliki nasib, sifat, serta kemampuan yang berbeda-beda. Di trailer ini ada beberapa timeline yang terjadi. Seperti contohnya, yang pertama, ada timeline di mana Loki yang berhasil menghancurkan New York dalam invasinya dengan menggunakan pasukan Chitauri. Kemudian yang kedua, ada Loki versi wanita atau yang kita sebut dengan Lady Loki, yang diperankan oleh Sophia Di Martino. Kemudian yang ketiga, ada Loki yang menjadi buronan dari pasukan misterius. Yang keempat, ada Loki yang ikut pemilihan Presiden Amerika. Dan yang kelima, yang paling menarik, ada Loki yang menjadi D.B. Cooper. Bagi yang belum tahu, D.B. Cooper ini di dunia nyata kita memang ada. Dia sendiri adalah seorang pembajak pesawat yang sangat legendaris. Pada tahun 1971 silam, seorang pria merampok uang di dalam pesawat senilai $200.000. Dan setelah itu dia keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut. Yang menjadikannya sebagai misteri adalah sampai saat ini Cooper belum pernah ditemukan dan hanya ada barang bukti berupa uang yang rusak. Sampai banyak dari penganut konspirasi yang percaya mungkin saat itu setelah terjun dari pesawat, D.B. Cooper dijemput Bifrost setelah terjun bebas dan uangnya berceceran. Nah, dari misteri dan konspirasi di dunia nyata kita ini kemudian akan diadaptasi di serial Loki nanti. Contoh lainnya, ada pembunuh John Kennedy yang belum jelas. Bisa jadi Loki yang melakukannya
agar dia bisa menjadi presiden yang baru. Atau bisa jadi ada realita di mana Loki minjem duit ke kalian dan abis itu dia hilang karena dijemput Bifrost. Karena bermain-main dengan timeline, apapun bisa terjadi. Selain itu, jika kita sadar, logo dari Loki ini terlihat memiliki banyak huruf, atau bisa dibilang memiliki banyak sekali font yang berbeda-beda. Di sini bisa kita simpulkan, satu huruf mewakili satu timeline. Jadi di sini bakalan banyak timeline yang terjadi dan itu semua adalah timeline bebas. Karena timeline itu jumlahnya sangat banyak dan tidak terhingga. Mungkin di serial ini bisa jadi ada Dr. Doom yang muncul sebagai villain atau Loki sendiri yang menjadi Dr. Doom. Atau bisa jadi sosok berkerudung tersebut adalah Red Skull yang mungkin marah karena Loki menghidupkan Black Widow yang melanggar perjanjian Black Widow. Atau bisa saja Loki menjadi Doctor Strange di realita di mana Kamar-Taj berada di Mongolia. Jadi kemungkinan dari realitanya bisa sangat banyak. Sekarang coba tulis di kolom komentar realita apa yang ingin kalian lihat pada trailer pertama di serial ini. Nah, kembali ke perjalanan Loki, karena dia sudah melakukan banyak perjalanan mengarungi timeline, maka seperti perkataan Baron Mordo, akan selalu ada konsekuensi jika melanggar aturan. Di sini Loki yang menggunakan Space Stone, kemudian membuat banyak timeline menjadi rusak. Oleh karena itu dia harus bertanggung jawab untuk itu semua. Loki kemudian terlihat ditangkap oleh TVA. TVA adalah singkatan dari Time Variance Authority, sebuah lembaga atau organisasi yang bertugas untuk memantau multiverse. Mereka memiliki hak untuk menghapus sebuah timeline yang dianggap berbahaya dan mengganggu timeline lainnya. Mereka juga berhak untuk mengambil tindakan jika ada makhluk hidup yang mengganggu dengan mengubah masa lalu serta masa depan. Kemudian, di sebuah lift yang ada di gedung TVA, tombol-tombol yang ada di sana menunjukkan kombinasi huruf dan angka yang terlihat aneh. Untuk sekarang masih bisa kita tarik kesimpulan bahwa itu adalah kombinasi dari timeline yang mungkin sekarang sedang dipantau oleh TVA. Terlihat Loki dibawa oleh seorang pria yang bernama Mobius M. Mobius, yang mana jika di komik dia adalah seorang penjabat tinggi dari TVA seperti halnya Nick Fury dari S.H.I.E.L.D. Di sana Mobius kemudian mengatakan bahwa waktu berlalu dengan cara berbeda di sini, menandakan bahwa di TVA ini tidak ada waktu sama sekali, karena merekalah yang bertugas menjaga waktu di seluruh timeline agar berjalan normal. Intinya jika kita masuk ke dalam TVA, umur kita akan tetap sama selamanya. Loki kemudian masuk ke dalam persidangan dan di sana ada 3 sosok yang ada di belakang hakimnya. Bisa jadi ini adalah anggota yang sama dengan yang ada di komik, yang dijadikan sebagai sosok pendiri dari TVA, yaitu ada Justice Peace, ada Justice Good, dan terakhir Justice Goodwill. Dan terlihat juga patung mereka bertiga di sebuah perpustakaan besar. Perpustakaan besar ini kemungkinan adalah Hall of All Knowing, alias Aula Pengetahuan, yang pernah muncul di komik Thor yang dipenuhi dengan arsip-arsip dari peristiwa yang pernah terjadi. Yang pastinya ini semua adalah arsip penting yang sangat dibutuhkan oleh TVA. Kemudian, setelah selesai sidang, Mobius memperlihatkan masa depan dari Loki. Terbukti di sini terlihat scene di mana Loki yang datang saat membantu Asgard di event Ragnarok. Padahal tentu kita tahu Loki belum mengalami hal tersebut. Dan jika diperpanjang, ini adalah momen sebelum Loki tewas di Infinity War. Dan Loki harus melihat dia dicekik dan tewas oleh Thanos. Maka Mobius kemudian menawarkan supaya Loki menjadi anggota TVA. Di komik sendiri, Wade Wilson alias Deadpool juga pernah menjadi anggota dari TVA. Mungkin untuk memperkenalkan timeline, sosok Loki ini sangat cocok digunakan oleh MCU. Seperti yang pernah Bruce Banner katakan, timeline tidak akan berubah jika mengembalikan Infinity Stone ke tempat semula saat kita mengambilnya.
maka dengan ini akan memperbaiki timeline tersebut. Oleh karena itu, di sini TVA akan mengembalikan Space Stone tepat saat Loki mencurinya. Dan Loki yang di serial ini tidak keluar dari timeline MCU, malah menjadi penjaga timeline yang akan bebas kita temukan di film Marvel manapun. Dengan kata lain, Loki masih hidup dan bisa muncul di semua film MCU ke depannya. Bahkan bisa jadi Loki membantu Doctor Strange di Multiverse of Madness melawan Wanda. Atau dia muncul membantu Thor di film Thor Love and Thunder dan Guardians of the Galaxy Volume 3. Seperti yang kalian dengar di akhir trailer, saat di dalam pesawat dia sempat berucap, "Brother, Heimdall, kalian harus bersiap." Nah, kembali lagi ke petualangan Loki, TVA bukan sembarangan merekrut Loki. Karena dia juga harus bertanggung jawab atas perbuatan sebelumnya yang mengacak-acak timeline. Loki pun harus memperbaikinya satu persatu. Contohnya seperti ini. Mungkin ada timeline di mana Loki membantu Loki lain yang sedang menginvasi New York supaya tujuannya sukses. Loki yang sudah pengalaman dengan Avengers tentu tahu momen di mana dia bisa mengalahkan para Avengers. Dan dia memberitahu kepada Loki yang ada di timeline tersebut untuk memulai invasinya dengan arahan dari dirinya. Intinya ada dua Loki dalam satu timeline. Hasilnya, invasi tersebut sukses dan New York menjadi hancur berantakan dan semua Avengers menjadi gugur. Di trailer ini, terlihat Loki yang sudah menjadi agen TVA kemudian pergi ke tempat di mana New York yang sudah hancur berantakan. Dan di sini dia harus memperbaikinya dengan melawan Loki yang tadi awalnya dia bantu. Bisa jadi Loki yang ada di timeline ini sudah terlebih dahulu menggunakan Infinity Gauntlet sebelum Thanos. Bukti dari berbagai macam versi dari Loki yang akan ditampilkan bisa kalian temukan saat Loki sedang bercermin. Jika kalian lihat, ada banyak sekali cermin berukuran lebih kecil yang menghiasi cermin utama yang terletak di tengah dengan ukuran lebih besar. Nah, cermin-cermin ini menandakan selain Loki dari timeline utama, masih ada Loki-Loki lain yang ada di timeline lain. Kesimpulannya, Loki akan melawan dirinya sendiri dalam versi lain, entah itu versi wanita, versi lebih kejam, atau versi Loki yang sudah menjadi pemimpin dunia. Dia akan mendatangi banyak sekali versi realita alternatif lain selain yang sudah kita tahu selama ini dari film-film MCU. Selain itu, jika kalian sadar, di sini ada scene yang memperlihatkan seperti di dalam gereja. Namun pada ornamen jendela terlihat seperti wujud dari iblis bernama Mephisto. Menarik jika mengetahui Mephisto versi MCU sudah ditampilkan, karena ke depan memperbesar kemungkinan dibuatnya film Ghost Rider. Nah, dari penjelasan di atas, bagaimana menurut kalian? Apakah Loki menjadi superhero, villain, atau bahkan anti-hero? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.